Lalu di sini ada soal yang C, yaitu deviasi kuartil atau QD, yaitu selisih antara kuartil atas Q3 dan kuartil bawah Q1 dibagi 2. Maka sama dengan JK atau jangkauan antar kuartil dibagi dengan 2. Sama dengan 5/2, hasilnya adalah 2,5. Lalu di sini ada D, soal D yaitu mencari deviasi rata-rata atau AD. Rumusnya adalah sigma N satu sama dengan satu dikali X I min X eh, rata-rata dibagi dengan N. Untuk mencari rata-ratanya sama dengan seluruh jumlah dibagi dengan jumlahnya, yaitu sama dengan 90 dibagi 12 dengan 7,5. Lalu AD-nya adalah 2 atau dikurang dengan rata-rata dibagi dengan 2. Lalu di sini ada standar deviasi dan variansi. Adalah angka kuadrat dari variansi V, variansi S, atau V rata-rata sama dengan rata-rata kuadrat deviansi setiap pada data dari rata-rata dibagi dengan jumlah data, atau V sama dengan N sigma 1 sama dengan 1 XI min X, atau rata-rata dibagi dengan dikali dengan 2 atau kuadrat 2 dibagi N. V sama dengan 2 min 7,5 kuadrat ditambah 3 min 7,5 kuadrat ditambah 2 min 7,5 kuadrat tambah 5 min 7,5 kuadrat ditambah 7,75 kuadrat ditambah 8 min 7,5 kuadrat ditambah 8 min 7,5 kuadrat ditambah 8 min 7,5 kuadrat ditambah 8,75 kuadrat ditambah 8,75 kuadrat ditambah 10 min 7,5 kuadrat ditambah 10 min 7,5 kuadrat ditambah 12 min 7,5 kuadrat ditambah 12 min 7,5 kuadrat dibagi 12. Maka hasilnya adalah 9,75. Standar deviasi sama dengan akar V sama dengan 9,75 akar 9,75, yaitu 3,1225. Baik, next slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya itu soal nomor 22 akan dibawakan oleh teman saya. Nah, baik. Nah, soal nomor 22 yaitu untuk mengetahui besarnya pengeluaran keluarga setiap minggu, maka diadakan suatu penelitian terhadap 25 sampel keluarga. Datanya sebagai berikut. Datanya dalam bentuk tabel. Hitunglah rata-rata dan standar deviasi pengeluaran keluarga tersebut per minggu. Oke. Next. Nah, sebelum membuat standar deviasi dan rata-rata, kita harus membuat tabelnya dulu. Pengeluaran per minggu, banyaknya keluarga, nilai tengah yang dilambangkan XI, kemudian XI dikali FI, XI dikurangi rata-rata, kemudian XI dikurangi rata-rata kuadrat, dan FI dikali XI dikurangi rata-rata kuadrat. Kemudian hasilnya seperti ini. Kemudian yang pertama kita cari dahulu rata-ratanya, yaitu rumusnya sigma dari I sampai dengan 1 sampai N ya XI FI per sigma dari I sama dengan 1 sampai N FI sama dengan 1322,5 per 25. Rata-ratanya yaitu 52 per 9. Kita bulatkan saja menjadi 53 rata-ratanya. Kemudian next, Kang. Nah,
Setelah itu kita akan menentukan standar deviasinya, yaitu S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI dikurangi rata-rata kuadrat per N. Sama dengan 3.537 per 25. Jawabannya yaitu 141,48. Lalu dikuadratkan menjadi kurang lebih 11,89. Next, Kang. Kemudian soal nomor 23 itu pada ujian tengah semester yang lalu untuk mata kuliah pengantar literasi digital, Taruto memperoleh nilai 84. Sedangkan untuk mata kuliah statistik, ia memperoleh nilai 90. Di kelas itu terdapat 50 siswa, di mana nilai rata-rata untuk mata kuliah pengantar literasi digital adalah 76 dan dengan simpangan baku 10, sedangkan nilai rata-rata untuk mata kuliah statistik adalah 82 dengan simpangan baku 16. Pada mata kuliah mana prestasi Saruto yang lebih baik? Next, Kang. Pertama-tama kita cari dahulu Z-score, yaitu untuk membandingkan nilai individu dengan nilai rata-rata dengan simpangan baku. Yang pertama kita mulai dari UTS pengantar literasi digital. X yang dilambangkan dengan nilai Saruto yaitu 84, kemudian nilai rata-rata kelas sama dengan 76 dan simpangan baku sama dengan 10. Kemudian kita menggunakan persamaan Z-score yaitu sama dengan X dikurangi rata-rata per simpangan baku atau standar deviasi sama dengan 84 dikurangi 76 per 10. Hasilnya yaitu 0,8. Kemudian untuk UTS pengantar, untuk UTS statistik yaitu X sama dengan 90, rata-rata sama dengan 82, S sama dengan 16. Kemudian Z-score-nya yaitu X 90 dikurangi 82 per 16. Hasilnya 0,5. Jadi, mata kuliah Saruto yang mempunyai prestasi lebih baik adalah pengantar literasi digital dengan Z-score-nya yaitu 0,8. Next, Kang. Kemudian nomor 24, untuk mengetahui besarnya pengeluaran keluarga setiap minggu, maka diadakan suatu penelitian terhadap sampel 25 keluarga. Datanya sebagai berikut. Ini datanya, teman-teman. Sudah tertera. Tentukanlah tingkat kemencengan menurut momen atau matematis dan jelaskan dengan gambar arah kemencengan tersebut. Next, Kang. Nah, sebelum kita membuat rata-rata dan menghitung tingkat keruncingan atau kemencengan pada data tersebut, kita harus buat tabel yang isinya nilai FI, XI, FI dikali XI, X rata-rata 1 dikurangi rata-rata, kemudian XI dikurangi rata-rata kuadrat, lalu FI dikali rata-rata dikurangi X, XI dikurangi rata-rata, kemudian FI dikurangi rata-rata. Setelah itu kita tentukan rata-ratanya. Maksud saya rata-ratanya itu sigma I sama dengan 1 sampai N kali FI XI per 24 dikurangi sama dengan 1322,5 per 25 sama dengan 52,9. Kemudian kita tentukan modusnya yaitu TB ditambah I dikali DI per DI tambah 2 sama dengan 39,5 tambah 10 dikali 5 per 5 ditambah 1 sama dengan 41,25. Kemudian kita tentukan kuartal satunya yaitu TB1 ditambah I dikali 1/4 N dikurangi FK, yaitu 49,5 ditambah 10 dikali 7 dikurangi 3 per 7 sama dengan 34. Kemudian kuartal kedua TB2 dikurangi I
dikali 1/n dikurangi FK per F2 sama dengan 69,5 ditambah 10 dikali 8 dikurangi 3 bagi 5 sama dengan 49,65. Kemudian kuartal ketiga yaitu TP3 ditambah I dikali 1/4N dikurangi FK per F3 sama dengan 59,5 ditambah 10 dikali 3 dikurangi 3 dibagi 3 sama dengan 23,16 untuk kuartil bawah. Lalu kita akan next kan? Next. Lalu kita akan menentukan ukuran kemencengan kurva dengan rumus momen yaitu MR sama dengan 1/R kali sigma I sama dengan 1 sampai K FI dalam kurung XI dikurangi rata-rata pangkat N. Kemudian modusnya kita dapatkan 1/5 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian M satunya 1/25 maksud saya dikali 1322,5 hasilnya akar 252,9 hasilnya kurang lebih 7,27. Kemudian M2 yaitu 1/5 jadi kali 3476 sama dengan 139,04. Kemudian standar deviasinya yaitu 7,27 kuadrat sama dengan 52,85. Lalu kuartal kedua yaitu M2 dibagi S kuadrat atau standar deviasi sama dengan 139,04 dibagi 52,85 hasilnya yaitu 2,63. Jadi kurva yang terbentuk akan memiliki ekor yang menceng kanan atau dilambangkan A2 lebih dari A. Next, Kang. Nah, karena ukuran kuncingan terdapat beberapa jenis kurtosis terdiri dari yang A, septokurtis, yaitu puncak kurva tinggi, dan B, mesokurtis, yaitu puncak kurva normal. Kemudian platykurtis, yaitu puncak kurva rendah. Nah, berikut gambarnya saya siapkan. Kemudian, maka dengan rumus momen ukuran keruncingan terdapat beberapa maksudnya. Maka dengan rumus momen ukuran keruncingan kita dengan data kelompok yaitu MR 1/n dikali sigma I sama dengan 1 sampai K FI dikali XI dikali rata. Untuk R1 yaitu momen pertama, untuk R2 yaitu momen kedua atau pada kemencingan kurva varians. Lalu kuartal 2 lebih dari 0, maka bentuk kurvanya yaitu leptokurtis atau meruncing. Next, Kang. Kemudian soal nomor 25 itu seorang pelatih renang mengumpulkan data mengenai waktu yang ditempuh oleh anak didiknya dalam latihan berenang untuk mempersiapkan anak didiknya dalam mengikuti Olimpiade Beijing 2008. Pelatihan tersebut melakukan observasi selama 21 hari. Datanya sebagai berikut. Next, Kang. Datanya ini dari hari 21 dengan waktunya. Kemudian pertanyaannya ialah hitunglah rata-rata hitung dan simpangan baku waktu yang ditempuh pemenang tersebut. Hitunglah tingkat keruncingan menurut momen dan gambarkan jenis keruncingan yang diperoleh. Next, Kang. Oke, pertama-tama kita hitung dulu rata-ratanya di sini dijumlah 5 tambah 2 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya dibagi 21 sama dengan 79 dibagi 21 hasilnya yaitu 3,76. Kemudian kita buat tabelnya seperti ini untuk menghitung tingkat keruncingan menurut momen dan gambarkan jenis keruncingannya. Maka dari itu kita next. Nah, di sini yaitu 1/n dikali
sigma F XI dikurangi rata-rata pangkat 4 per S pangkat 4 yaitu 1/21 dikali 58,902 per 3,035 sama dengan 2,805 per 3,039 sama dengan 0,924. Kemudian temukan kemencengan glukosisnya itu jika lebih dari 3 kurang dari 3 menjadi kurva Platy-Curtis seperti digambar. Kemudian jika lebih dari 3 juga menghasilkan kurva Lepto-Curtis, gambarnya berikut. Kemudian jika kemencengan kurtosis sama dengan 3 menghasilkan kurva mesokurtik. Lalu kemencengan kurva sama dengan 0,924 yaitu lebih dari 3 dapat disimpulkan bahwa tingkat kemencengan pada data tersebut berdasarkan hasil kemencengan kurva 4 yang diperoleh adalah Plato-Curtis di mana kurva yang dibentuk masih relatif datar. Next, Kang. Ya, baik. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 1 sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan penulisan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.